Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman solihah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah kembali memperkenankan kita berkumpul dalam majelis Al-Quran yang semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua, amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang ikhlas dalam belajar. Mungkin insya Allah teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ikhlas ya. Karena memang ikhlas itu kata sebagian orang gampang diucapkan, namun aplikasinya sangat sulit untuk diterapkan. Sepertinya memang ya seperti itulah yang sering kita rasakan ya. Apalagi kalau masalah dengan materi kan, saya ikhlas, tapi gontoknya Masya Allah. Nah, kembali lagi kita kepada ikhlas dalam belajar. Kita tahu bahwa dalam belajar itu merupakan upaya kita untuk menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah itu wajib ya. Khusus di sini adalah ilmu syariat ya. Jadi ilmu syariat itu adalah fardu ain, wajib kita ketahui, seperti sholat, kemudian bagaimana berpuasa, berhaji bagi yang mampu tentunya, kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran salah satu hukumnya kita ketahui bahwa fardu ain, setiap muslim wajib untuk belajar membaca Al-Quran. Dan kemudian ada lagi ilmu yang fardu kifayah dan lain sebagainya. Nah, jadi Allah pun juga menyatakan bahwa hambaku yang beribadah, nah yang beribadah dengan ilmu itu akan dinaikkan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang hanya beribadah tapi tanpa ilmu. Karena kalau orang yang beribadah tanpa ilmu, dia bisa saja tergelincir dengan ibadahnya itu. Sementara dengan orang yang berilmu, tentu dia akan beribadah sesuai dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi sesuai dengan syariat ya istilahnya. Baiklah, kembali ke kita tadi bicara bahwa dalam belajar tentu kita juga harus ikhlas ya. Karena ikhlas itu bersumber dari hati kita. Jadi dari niat kita. Nah, niatkanlah kita belajar menuntut ilmu itu hanya karena Allah semata. Hati-hati jika kita menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Semisal jika kita ingin dipuji manusia agar menjadi orang yang dia pintar, alim, kemudian atau menuntut ilmu karena bisa mendapatkan harta yang banyak, nauzubillah dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena ilmu itu hanya akan menjadi hiasan dunia semata. Ilmu itu tidak akan menjadi barokah, dan ilmu itu tidak akan menjadikan kita naik derajatnya di mata Allah, namun bisa jadi menjadikan kita jatuh derajatnya. Dan bahkan Rasulullah juga pernah dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa 3 golongan yang akan pertama dihisab pada yaumul hisab. Di antara ketiga golongan itu yang pertama, yang salah satunya adalah orang-orang yang alim atau orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang menuntut ilmu, jika niatnya betul-betul karena Allah semata, niatnya ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, maka dialah salah satu golongan yang pertama akan masuk surganya Allah, Masya Allah. Namun jika mereka adalah orang yang niatnya bukan karena selain Allah, bukan karena Allah, jadi karena mengharapkan pujian, karena mengharapkan imbalan jasa, harta dan lain sebagainya, maka dialah golongan pertama yang akan Allah campakkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi teman-teman, berharaplah kita agar Allah kembali luruskan niat kita kalaupun melenceng-melenceng. Karena orang yang ikhlas itu dia selalu memperbaharui niatnya. Kita manusia, kita tak lepas dari yang namanya salah dan khilaf. Maksiat itu selalu ada pada diri kita. Jadi selalulah bertobat, memperbaiki diri kita, memperbaharui niat kita hanya karena Allah. Begitupun dalam menuntut ilmu, sempat terbesit
godaan-godaan, kamu lebih hebat dari dia, ada pujian-pujian dari yang lain, segeralah mohon ampun, istighfar sama Allah. Semoga kita perbaharui niat kita karena Allah, Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, dan insya Allah jadilah kita penuntut ilmu yang lillahi ta'ala, yang ikhlas karena Allah. Insya Allah demikian yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi manfaat dan menambah keimanan bagi kita. Mohon maaf atas segala khilaf, karena saya sebagai manusia memang seperti tadi terlepas dari yang namanya salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.